Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya? Pastikan kalian sehat saja ya untuk selalu di rumah. Dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu. Untuk teman-teman yang di rumah boleh ikutan nyanyi ya. Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, untuk memulai ibadah pada pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas Engkau memberkati malam kami tadi tidur hingga pagi ini kami dapat menghirup udara-Mu yang segar. Kiranya Engkau memberkati kami untuk mengikuti ibadah pagi hari ini dengan baik dan dapat mengerti apa pengajaran dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk lagu sebelum firman, mari kita menyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
dengar firman-Mu, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat pagi Sobat Tunas Remaja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, dan bisa mengikuti ibadah Tunas Remaja ini. Baik, saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan belajar bersama, merenungkan dari firman Tuhan, belajar bersama mengenal dan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan melalui firman Tuhan ini. Sebelum kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh pagi ini kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau masih menyertai kami, masih melindungi, menjagai kami Bapa. Hingga pagi ini Tuhan, kami masih boleh Engkau berikan kekuatan untuk kami bersama-sama beribadah. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, belajar lebih dalam mengenal firman-Mu Bapa. Firman yang boleh menjadi kekuatan iman kami, boleh menjadi suluh bagi langkah kami Tuhan. Buka mata hati pikiran kami Bapa. Taburkanlah benih-benih firman itu, dan biarlah benih firman itu boleh tumbuh subur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah firman-Mu ini boleh semakin menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sobat Tunas Remaja yang berbahagia, tema kita pada pagi hari ini adalah To the end of the world. Sekali lagi bahwa tema kita di pagi hari ini adalah to the end of the world. Mungkin kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sampai ke ujung bumi, sampai ke ujung dunia. Baik, mari kita bersama-sama membaca di dalam Yesaya 49 ayat pertama sampai dengan ke-6. Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia, dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi.
Sobat Tunas Remaja sekalian, saya akan lebih fokuskan kepada ayat yang ke-6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, Sobat Tunas Remaja, kembali ke tema To the End of the World, sampai ke ujung bumi. Kira-kira kalau Anda mendengar tentang kalimat untuk pergi sampai ke ujung bumi, apa yang ada dalam benak pikiran Anda semuanya, Sobat Tunas Remaja semuanya? Ya, pasti kita akan berpikir, waduh, jauh sekali Pak. Bagaimana saya mencapai ke ujung bumi? Bagaimana caranya? Pasti butuh biaya yang besar, pasti butuh waktu yang lama. Ya. Ini akan menjadi pertanyaan untuk kita semuanya. Waduh, kalau harus sampai ke ujung bumi bagaimana ya? Ya. Apalagi dalam kondisi saya saat ini masih sekolah, masih sebagai pelajar. Bagaimana cara saya bisa untuk pergi menjadi terang sampai ke ujung bumi? Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa yang ayat yang ke-6b tadi, ya, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya. Tuhan mengharapkan kita menjadi terangnya, dan terangnya itu tidak hanya sekedar hanya di lingkungan keluarga kita saja, ya, hanya dengan teman-teman kita saja, tetapi lebih daripada itu bahwa Tuhan, ya, memerintahkan kita untuk kita juga boleh menjadi terang itu sampai ke ujung bumi, sampai ke ujung dunia. Lalu bagaimana? Apakah itu bisa kita terapkan? Apakah itu mungkin kita lakukan di dalam kondisi kita saat ini, kondisi Anda saat ini sebagai Sobat Tunas Remaja yang masih sekolah, ya, di SMP, ya, kita ada yang masih SMA, masih dalam usia-usia pendidikan. Apakah kita bisa, Pak? Apakah kita mampu untuk melakukannya itu? Terus bagaimana caranya? Tuhan, gimana dong caranya Tuhan supaya saya bisa menjadi terang itu, bisa menjangkau banyak jiwa, menjangkau tidak hanya sekedar di lingkungan yang dekat saja, teman-teman saya, tapi seperti yang Engkau perintahkan bahwa mampu menjangkau sampai ke ujung bumi, till the end of the world. Ya, bahwa perintah Tuhan ini tidak hanya hal ini untuk menjadi terangnya sampai ke ujung dunia, itu tidak hanya di dalam Yesaya saja. Di Perjanjian Baru pun juga demikian, di dalam Matius, ya, di dalam Matius Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 juga mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kan kita harus keluar, ya, tidak hanya di lingkungan dekat saja, tetapi harapan Tuhan bahwa kita mampu menjangkau banyak jiwa yang ada di belahan bumi ini. Nah, anak-anak sekali, sahabat tunas remaja sekalian, dengan pertanyaan tadi, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menjangkau itu semuanya? Ya. Bagaimana kita bisa mengupayakan itu semuanya dalam kondisi kita sebagai pelajar, tapi kita tetap bisa menjangkau mereka? Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya saat ini, ya, dunia saat ini kan dimudahkan dengan kecanggihan teknologi. Ya, sebut saja ini, smartphone, handphone. Ya, dengan satu genggaman handphone ini kita bisa menjangkau dunia. Kita bisa melihat berita-berita yang ada di seluruh dunia. Bahkan kita pun bisa berkomunikasi dengan orang di belahan dunia yang lain. Ya.
Kita bisa menjangkau mereka-mereka yang ada di provinsi lain, di kota lain, bahkan di negara yang lain. Kalau dulu perintah seperti ini mungkin agak sulit untuk dilakukan, ya. Belum ada pesawat, ya. Belum ada kapal dengan kecepatan tinggi, sehingga untuk melakukan kegiatan seperti yang Tuhan kehendaki, bahwa kita menjangkau banyak jiwa, kita menjangkau orang-orang sampai ke belahan dunia, sampai ke ujung dunia, itu agak sulit, butuh waktu lama, ya. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan tadi, mereka dalam kondisi yang bukan dalam kondisi yang nyaman, menyenangkan, enggak. Mereka dalam kondisi yang penderitaan, tetapi mereka tetap mau untuk menjadi terang Tuhan itu. Kembali lagi pada dunia saat ini, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita mampu untuk melakukannya, kita bisa melakukannya dengan cukup mudah. Contohnya seperti apa? Ya, tadi kita dibantu dengan kecanggihan teknologi sekarang. Dengan adanya handphone, smartphone, kita bisa berkomunikasi, ya, dengan banyak orang, yang itu bisa saja berasal dari negara yang berbeda, tidak harus dari Indonesia. Ya. Tetapi dalam kondisi kenyataannya, ya, kita mau jujur, kita menggunakan handphone atau smartphone itu mungkin lebih banyak aktivitas untuk kesenangan kita pribadi, untuk media sosial, ya, untuk kita bermain di Facebook, kita chatting di WhatsApp, ya, kita main game online. Bahkan biasanya kalau sudah main game online, anak-anak remaja ini sudah lupa, ya, lupa akan segala sesuatunya, apalagi kalau sudah kecanduan. Kalau udah kecanduan, wah, bangun tidur cari handphone langsung main. Apalagi kalau udah nggak ada jam-jam sekolah seperti sekarang ini kan kegiatannya online, pendidikan pembelajaran dengan online. Dan kadang-kala online pun juga kita nggak ngikutin online, ya, atau ngikutin pun juga kita nggak nyalakan kameranya, nggak nyalakan speakernya, karena kita asik dengan gawai kita tadi atau handphone kita tadi. Kita asik bermain dengan game online atau hal-hal lain yang sosial media yang kita miliki, ya. Kita terbuai itu, kita terlena itu, dan itu nggak bisa dipungkiri bahwa banyak terlebih usia remaja, ya, tunas remaja termasuk, juga melakukan hal yang sama. Aktivitasnya lebih banyak menggunakan handphone itu untuk sosial media mereka, untuk mereka eksis di dunianya mereka masing-masing, di dunia maya itu sendiri. Sehingga kadangkala, ya, aplikasi-aplikasi yang menunjukkan kita kerohanian kita itu kadangkala kita lupakan, kita abaikan. Ya, mungkin sekali waktu kita baca Alkitab, padahal di aplikasi di handphone Android pun juga kita bisa pasang Alkitab, kita bisa membacanya dimanapun kita berada, kita bisa membaca renungan, kita bisa membaca firman Tuhan, dan banyak hal. Dan sebenarnya melalui handphone juga kita bisa menjangkau banyak jiwa, ya. Andai kata kita, ya, mau membagikan, ya, renungan, berbagi firman Tuhan, berbagi ayat-ayat Tuhan yang saling menguatkan, ya. Lebih-lebih lagi kita bisa membuat sebuah artikel kemudian kita posting, itu sudah bisa menjangkau banyak jiwa, ya. Kalau Anda yang suka menulis, ya, cobalah untuk menulis sesuatu yang menginspirasi. Ada firman Tuhan di situ diselipkan yang bisa menjangkau banyak jiwa. Dengan mereka membaca kisah-kisah inspirasi tadi, mereka mungkin akan tergugah imannya. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Dengan handphone, ya, atau dengan teknologi, Anda punya laptop, internet, ya, itu bisa menjangkau banyak jiwa.
kita bisa membuat blog, ya. Atau yang simpel-simpel saja melalui Facebook. Facebook itu kan bisa dibaca, ya. Kalau Anda punya rekanan di luar negeri, Anda punya teman-teman, itu juga bisa menjangkau mereka dengan kita memposting sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan, ya. Jadi kita tetap bisa menjadi terang, dan kita masih bisa menjangkau banyak jiwa. Kita bisa menjangkau belahan dunia manapun. Kita bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Seperti apa yang Tuhan harapkan, seperti Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mari kita mencoba untuk mengkoreksi diri. Selama ini apa sih yang sudah saya perbuat? Tema Tuhan pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah till the end of the world, sampai ke ujung bumi. Apakah kita mampu untuk melakukannya? Apakah kita bisa menjangkaunya? Sobat Tunas Remaja, sekali lagi, kita mampu melakukannya, kita bisa melakukannya selama ada kemauan, selama ada niat yang kuat. Kita bisa menjangkau banyak jiwa melalui handphone yang kita miliki, melalui laptop yang kita miliki, melalui kecanggihan teknologi yang kita miliki. Kita nggak harus datang ke tempat tersebut, ya, karena mungkin kalau untuk datang menjangkau sampai ke ujung bumi, pasti perlu banyak hal yang harus kita persiapkan. Waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan sebagainya. Dan tidak mungkin Anda meninggalkan masa-masa studi Anda. Anda masih ada di level sekolah. Lantas apa yang kita perbuat? Pergunakanlah kecanggihan teknologi tersebut untuk menjangkau mereka. Biarlah teknologi yang kita miliki tidak hanya sekedar untuk kita bermain di sosial media, tetapi lebih dari itu, kita mau juga berbagi. Kita mau juga menjadi terang Tuhan. Sahabat Tunas Remaja, ada banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang berbeda-beda, ya. Kursi saja, namanya kursi itu macam-macam. Ada kursi goyang, ada kursi kursi ya seperti di rumah-rumah. Ada kursi kalau misalnya Anda mau makan, ada di tempat makan bakso misalnya, ada kursi, dan itu memiliki fungsi masing-masing. Tuhan menciptakan kita dengan talenta yang berbeda-beda. Sama dengan kita, namanya alat dapur. Alat dapur itu macam-macam bentuknya, nggak hanya satu. Dan tiap-tiap alat itu memiliki fungsi masing-masing. Ya, ada sendok, ada garpu, ada penggorengan, ada alat penanak nasi, dan sebagainya. Satu nama alat dapur, tetapi masing-masing memiliki peranan yang berbeda-beda. Kita diciptakan Tuhan dengan wujud yang berbeda, ya, wajah berbeda, talenta yang berbeda. Tetapi satu, kita ciptaan Tuhan dan kita diberikan talenta itu. Dan biarlah kita memberikan talenta itu untuk menjadi terangnya, untuk kita bisa menjangkau banyak jiwa. Dalam kondisi apapun, biarlah kita tetap boleh menjadi terang itu. Bahkan terang itu tidak hanya bersinar di sekeliling kita, tidak hanya di keluarga kita, di lingkungan kita, di rumah, tetapi bisa menjangkau banyak jiwa, bisa menjangkau ke belahan dunia yang lain, bisa menjangkau sampai dengan akhir atau sampai dengan ujung bumi, seperti yang Tuhan harapkan, seperti yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Pertanyaannya, maukah kita melakukannya? Pertanyaannya, apakah kita bisa menjalankannya itu? Apakah kita termotivasi untuk menjalankannya? Dan biarlah kita mohon pimpinan Tuhan, untuk kita diberikan kekuatan, untuk kita diberikan pengetahuan, untuk kita senantiasa dituntun untuk menjadi terangnya, untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk mampu menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan.
Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi di usia muda kita saat ini, meskipun kita masih sekolah, masih sebagai pelajar, tetapi kita tetap menjadi terangnya, dan terang itu boleh menjangkau sampai ke ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana teman-teman firman-Nya? Semoga kita dapat mencerna dan mengerti apa yang dimaksud dari firman tersebut. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyampaikan firman-Mu tadi melalui Pak Sri tadi. Nah, semoga kami dapat mengerti dan apa yang dimaksud dari firman tersebut. Dan berkatilah kami selama sekolah-sekolah ini meskipun online. Dan tugas-tugas, ulangan atau UAS yang kami kerjakan dapat menghasilkan nilai sempurna dan kami dapat naik kelas dan menjadi sukses di masa depan nanti ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk ibadah penutup, mari kita nyanyikan lagu satu lagi, yaitu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur
Ibadah pada pagi hari ini sudah selesai teman-teman. Nah, aku cuma ngingetin jangan lupa untuk selalu sering cuci tangan, pakai masker dan selalu jaga protokol kesehatan ya. Nah, terima kasih telah mengikuti ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.